Tapi kalau misalkan soal anggaran bansos, sebenarnya efektif nggak sih Kang? Kalau misalnya ketika memang situasi ini pemerintah ngasih bantuan langsung gitu ke masyarakat, itu gimana? Hari ini sebetulnya kita harus jujur. Data penerima bansos ini sangat luar biasa kacau. Acak adut itu ya? Acak adut. Ini nggak tahu harus dari mana menyelesaikannya. Saya pernah beberapa kali mengusulkan, baik waktu saya masih di kabupaten maupun sekarang sudah di provinsi, untuk membenahi data penerima, baik itu yang bantuan BLT. Karena kalau BLT kemarin kan yang tidak dapat dari corona gitu kan, di luar itu kan yang BLT. Tetapi semua kalau menurut saya itu harus diperbaiki datanya. Bahkan kami dengar kemarin Bu Risma sendiri sebagai Menteri Sosial melaporkan ke KPK ada sekian ratus ribu penerima yang tidak jelas. Bu Risma sendiri sudah melaporkan. Nah mungkin ini juga termasuk di lapangan. Saya banyak menemukan banyak laporan orang yang harusnya menerima malah tidak menerima, yang punya mobil malah menerima. Selamat datang di Kopi Bareng Hilmi Pramudia Podcast episode Adikarya kali ini. Saya menghadirkan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari PDI Perjuangan. Ya, sudah hadir bersama saya Haji Arif Rahman SEMM. Kang Haji, apa kabar? Saya alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Harus sehat. Oke, dan kemarin kalau nggak salah Kang Haji saya lihat di media memantau situasi pos penyekatan. Betul. Gimana Kang itu terkait aplikasinya di lapangan? Ya, kita ingin mengetahui kondisi lapangan ya, terkait dengan kebijakan pemerintah tentang larangan mudik. Ya. Akibat pandemi corona gitu Iya. kan. Nah, kita ingin mengetahui ya kemarin alhamdulillah biasanya H-7 itu udah padat jalan. Tapi kemarin sepi-sepi saja. Tetapi juga kemarin pihak Polres Kota yang jaga di Gentong juga mendapatkan beberapa pelanggaran ya. Terutama yang bawa beberapa kendaraan bak yang bawa miras. Nah itu, ya betul. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan sajalah kondisi lebarannya aman. Kota Tasik juga hari ini masih zona merah. Betul. Saya masih khawatir kegiatan masyarakatnya di Kota Tasikmalaya menjelang hari raya ini. Betul. Dan sekarang tadi kebetulan Pak Kapolres di sini juga, Kang Haji ngobrol dengan saya. Memang hari ini pusat kota dilakukan penyekatan kembali tuh karena untuk melakukan meminimalisir aktivitas masyarakat yang ya mau lebaran. Betul. Tapi kita ya harusnya ya masyarakat mengikuti anjuran pemerintah. Saya yakin pemerintah tidak akan menjerumuskan masyarakat. Kekhawatiran pemerintah hari ini takut kejadian seperti di India. Nah itu betul. Dibebaskan pada hari perayaan umat Hindu. Setelahnya yang tadinya mereka sudah sangat minim COVID-nya, akhirnya membludak. Bahkan berita terakhir katanya 4.000 per hari yang meninggal. Luar biasa sih. Kondisi India hari ini. Ini saya juga khawatir kalau ini terjadi, bagaimana Indonesia? Makanya ini perlu kedisiplinan bersama, kesadaran bersama. Nah ini Kang, soal larangan mudik, memang kan pro kontra di masyarakat, karena udah tradisi dari sejak kapan, sejak lama, dan ini memang masyarakat cukup tidak memahami kenapa harus diambil kebijakan ini. Kang Haji gimana melihatnya terkait dengan peraturan itu atau kebijakan itu? Kalau saya melihatnya karena kondisinya pandeminya masih berlangsung, saya bisa memahami itu bukan kebijakan pemerintah yang harus diterima. Tetapi karena masyarakat kebiasaannya kalau di kita seperti itu, kalau masa sebelum tidak ada pandemi kan bebas-bebas saja, tidak ada masalah kan, silahkan. Tapi karena sekarang ada pandemi corona, ya tentu saja pemerintah harus campur tangan, menyelamatkan rakyatnya. Bukan berarti melarang untuk silaturahmi. Tapi kan untuk menjaga supaya wabah ini tidak kembali muncul, timbul. Bahkan kalau bisa ya ditekan. Karena sampai hari ini belum ada obatnya. Yang ada baru vaksin kan. Vaksin pun belum efektif. Vaksin belum efektif. Setelah vaksin juga masih tetap bisa tertular ya Kang. Jadi kemungkinan ini kita prokes ini bisa berlangsung lama. Protokol kesehatan ini. Jadi kita harus sudah terbiasa dengan protokol kesehatan.
kebiasaan baru ya itu betul. Nah ini yang harus dipahami oleh warga masyarakat. Jadi pemerintah saya kira tidak ada niatan untuk menghalang-halangi kegiatan masyarakat. Yang jadi gaduh ini tuh terkait dengan ini Kang, karena mungkin pemerintah juga melakukan kebijakan, ada yang melihat setengah-setengah terkait mudik dilarang tapi kok pariwisata dibuka. Itu kan bikin rame tuh Kang. Betul. Kang Haji gimana Kang melihatnya? Ya kalau saya juga dalam posisi sebetulnya tidak setuju juga gitu kan. Tapi kan kebijakan kemarin lah gitu kan. Setelah evaluasi, coronanya mulai menurun, vaksin sudah banyak dipakai oleh masyarakat, meskipun belum seluruhnya. Pemerintah mulai melonggarkan kan gitu. Tetapi dampaknya ya itu tadi. Setiap ada yang dilonggarkan, warga masyarakat berduyun-duyun ke tempat wisata, akhirnya ya terjadi lagi penyebaran yang meningkat. Gitu. Dan memang satu sisi juga ini pemerintah bagaimana terkait dengan ingin memulihkan ekonomi. Betul. Itu ada kaitannya juga melihat dari sisi itu. Betul. Ini memang pekerjaan yang sangat berat luar biasa. Di satu sisi masyarakat harus tetap hidup. Iya betul. Di satu sisi kita juga harus menyelamatkan bagaimana membatasi supaya penyebaran tidak meluas. Nah, itu kan berlawanan. Gitu. Tetapi ya mudah-mudahan lah niat pemerintah semua lapisan ingin menyelamatkan masyarakat tapi juga tidak mengganggu, meskipun tidak 100% lah gitu ya, akan pulih gitu kan. Tetapi minimal sekarang terlihat yang biasanya berjualan sekarang online menjamur. Betul. Belanja bisa dari rumah kan gitu. Iya benar. Tetapi yang anehnya sisi pendapatan saya juga nggak ngerti nih. Katanya pandemi tapi yang belanja banyak juga, aneh juga. Waduh. Mall di Tasik Haji itu udah penuh Haji. Sekarang. Betul. Berarti kan memang daya belinya ada. Daya belinya ada kan gitu. Bingung juga. Di satu sisi katanya susah ya. Susah. Ekonomi susah ya. Ekonomi lagi sulit. Tapi menjelang Lebaran ini, Allahu Akbar. Tapi apakah kaitannya dengan ini kan? Kan sekarang tuh pemerintah tuh lagi memang ngeluarin bantuan kan, mencairkan. Betul. Itu juga sebenarnya pemerintah katanya sengaja dicairkan untuk menggerakkan. Ada, mungkin betul. Itu gimana? Kebijakan itu bagus nggak sih sebenarnya? Ya kalau untuk yang kehilangan pekerjaan karena mohon maaf ya. Porsi yang menerima bantuan itu kan kelasnya mohon maaf gitu kan dalam tanda petik. Jadi untuk membantu mereka. Ya alhamdulillah lah kemarin ada pencairan, tapi ya bantuan pemerintah selama ini lumayan juga lah untuk masyarakat. Tetapi di menengah ke atas juga termasuk data penerima juga masih banyak yang ini yang belum tepat sasaran gitu ya. Belum tepat sasaran gitu. Yang harusnya nggak menerima malah menerima, yang harusnya menerima malah tidak menerima. Oke. Kalau misalnya setelah kemarin kan melakukan peninjauan ke tempat-tempat penyekatan, gimana Kang cara aplikasinya di lapangan? Apakah itu juga memang bisa dikatakan oh ini akan cukup bagus karena ternyata tadi kata Pak Kapolres sampai hari ini sudah banyak ratusan bahkan yang diputar balik gitu. Itu gimana Kang? Ya di satu sisi mungkin niat pemerintah itu tadi melakukan penyekatan itu untuk membatasi supaya yang dari kota pulang ke kampung ini tidak bawa masalah, supaya orang yang di kampung yang akan dikunjungi ini tidak terdampak kan gitu. Nah, di sisi lain dorongan untuk silaturahmi yang namanya hari raya kan begitu, ini sudah tradisi bahkan jadi semacam jadi kewajiban. Nah ini, jadi orang bekerja itu untuk hari raya, untuk Lebaran. Dikumpulin setahun itu, bener nggak Ngaji bener. Nah ini yang harus dirubah gitu kan. Orang bekerja merantau ke mana? Nyari buat Lebaran lah. Iya benar. Pulang setahun sekali saat Lebaran. Yang penting gaya di hari Lebaran kan gitu. Nah ini yang harus dirubah mungkin ke depan. Atau silaturahmi hari ini sudah banyak teknologi. Ya memanfaatkan itu bisa video call kan gitu kan. Kantor pos sekarang sepi, mati oleh gadget itu. Karena sangat cepat kan gitu. Kalaupun mau ngirim uang ke orang tua tinggal transfer kan. Transfer saja, bisa dari HP. Transfer kan, nggak usah pergi ke bank. Nah itu. Jadi akhirnya kita mungkin masih kurang beradaptasi dengan teknologi ya. Ya.
masyarakat memang justru mungkin belum kaget juga, belum siap kan. Mungkin. Tiba-tiba dikasih badai pandemi, kaget, waduh harus gimana gitu. Padahal kan dengan adanya pandemi gini, ya kita tidak terputus silaturahmi lah, masih bisa ketemu meskipun melalui layar kan gitu. Ya. Dimanfaatkan saja. Ya walaupun memang tetap sensasinya berbeda betul. Lah, gitu. Tapi kan ya namanya adaptasi baru kan gitu. Okay. Harus dicoba. Kalau misalnya terkait dengan kebijakan pemerintah daerah, khususnya misalkan Akang di level provinsi, gimana Kang terkait dengan kemarin juga Kang ya Gubernur sudah menyampaikan keprihatinan Kota Tasik. Betul. Balik lagi ke zona merah. Kalau misalnya kan secara keseluruhan aja, bagaimana sih penanganan Pemprov kemudian turunannya ke Pemda untuk menangani COVID ini, Kang? Ya, mungkin Pemprov dalam hal ini sebagai koordinator ya, karena kan provinsi ini tidak punya wilayah sebetulnya. Ya betul. Ke bawah habis oleh kabupaten kota kan gitu kan. Mereka sebagai penguasa bupati dan wali kota. Sebagai koordinator segala upaya sudah dilakukan. Seperti halnya pada saat pertama pandemi kita juga mengalokasikan merefocusing anggaran dari 46 triliun menjadi akhirnya tersisa tinggal 36. Akhirnya dialihkan semua sebagian ke bantuan langsung untuk membantu warga masyarakat yang terdampak oleh pandemi ini. Okay. Nah, mudah-mudahan tahun ini tidak ada refocusing gitu kan, karena kemarin sangat luar biasa. Hari ini yang sangat terganggu tentu sektor pendapatan. Kebetulan kami di Komisi 3 sektor pendapatan. Saya tiap hari keliling meninjau Samsat, mengundang BUMD. Salah satu yang paling besar kan BPJB lah gitu kan, BUMD Jawa Barat yang paling besar. Semua terganggu. Kalau pendapatannya sudah terganggu, tentu belanjanya pun harus dikoreksi kan gitu. Sementara yang tahun kemarin saja sudah refocusing, tahun ini pendapatan menurun. Tuntutan untuk pembangunan dari berbagai sektor masih sangat luar biasa. Tapi akhirnya ya mudah-mudahan lah kita juga bisa menyesuaikan mana yang lebih prioritas untuk dilakukan. Tentunya ada klasifikasi seperti itu. Mudah-mudahan semua bisa berjalan lah meskipun pendapatan terganggu hari ini. Nah ini kalau misalnya bantuan itu kan banyak di refocusing dari APBD itu kebanyakan untuk apa? Untuk penanganannya atau ada beberapa mungkin. Pertama untuk bantuan langsung. Bansos itu ya. Bansosnya. Yang kedua untuk penyediaan alkes, bantuan ke kabupaten kota. Alat kesehatan. Termasuk juga siapa yang kena corona dibawa ke rumah sakit kan dibebaskan. Itu ditanggung sama APBD. Nah, ditanggung APBD. Itu kan gotong royong akhirnya. Dari mulai provinsi, kabupaten kota termasuk pusat. Gitu kan bergotong royong, termasuk juga bantuan alat-alat kesehatannya seperti masker segala macam. Ada beberapa ya untuk yang di refocusing itu paling besar untuk bansos. Yang kedua untuk penanganan yang terkena, yang berobat kan begitu. Nah, itu yang kedua. Yang paling besarnya untuk bansos kemarin. Tapi kalau misalkan soal anggaran bansos sebenarnya efektif nggak sih Kang? Kalau misalnya ketika memang situasi ini pemerintah ngasih bantuan langsung gitu ke masyarakat, itu gimana? Hari ini sebetulnya kita harus jujur. Data penerima bansos ini sangat luar biasa kacau. Acak adut itu ya? Acak adut. Ini nggak tahu harus dari mana menyelesaikannya. Saya pernah beberapa kali mengusulkan, baik waktu masih di kabupaten maupun sekarang sudah di provinsi, untuk membenahi data penerima, baik itu yang bantuan BLT. Karena kalau BLT kemarin kan yang tidak dapat dari corona gitu, di luar itu kan di BLT. Tetapi semua kalau menurut saya itu harus diperbaiki datanya. Bahkan kami dengar kemarin Bu Risma sendiri sebagai Menteri Sosial melaporkan ke KPK ada sekian ratus ribu penerima yang tidak jelas. Bu Risma sendiri sudah melaporkan. Nah mungkin ini juga termasuk di lapangan saya banyak menemukan banyak laporan orang yang harusnya menerima malah tidak menerima, yang punya mobil malah menerima.
akhirnya kan di lapangan terjadi Ya kegaduhan lah. Karena gitu. merasa tidak adil. Betul. Tapi nah ini Kang, pernah nggak sih dibahas gitu kayak misalnya sampai alot kunaon sih susahna apa? Kan dari dulu katanya sudah ada di data dari RT ini. Betul. Sampai diletorkan RT kemana gitu. Nah ini dampaknya saya sering menyampaikan, baik dalam reses maupun apapun saya sering menyampaikan. Sebetulnya kalau masyarakat kan tidak paham. Iya. Kalau tidak dapat memarahin pemerintah. Tapi kalau saat reses saya tanya, ibu daftarnya kemana? Siapa yang mendata? Berarti kalau ibu tidak dapat, yang mendatanya yang tidak benar. Jokowi tidak mungkin nyampe ke desa kan gitu kan. Iya, Gubernur tidak mungkin nyampe keliling kan gitu. Termasuk bupati tidak mungkin keliling. Ternyata permasalahannya tetap ada di bawah. Kadangkala RT yang mendata agak kagok dengan orang kaya, dimarahin sama orang kaya, masukkan orang kaya, terpaksa. Iya banyak kok, banyak laporan seperti itu. Nah inilah mungkin mental kita di masyarakatnya yang, aduh. Mental kita itu gini kalau menurut saya Kang Haji, orang tuh tidak mau disebut miskin, tapi kalau nggak disebut miskin tapi lu aya bantuan paheula-heula yang menang. Mental sih memang. Mental itu kan. Makanya Jokowi pada saat pertama mencalonkan revolusi mental. Ingin perbaiki mental masyarakatnya untuk ya itu tadi. Karena kita tidak menyalahkan tidak mungkin lah gitu kan. Tapi masyarakat disalahkan kan nggak mungkin. Gitu kan. Tapi bagaimana juga masyarakat supaya timbul kesadaran. Jadi itu kan sisi mental. Tapi kira-kira itu bisa nggak sih Kang dirunut satu-satu supaya benar gitu ini loh ketika yang kayak Kemensos itu punya data benar-benar orang atau misalkan dari bawahnya. Kalau secara logika bisa kan sebenarnya? Bisa. Tetapi mungkin tidak akan 100% gitu kan. Ada saja karena kan sifat manusia yang berbeda-beda. Tetapi kalau tegas dari pemerintahannya untuk mendatanya, kemudian pelaksana di lapangan yang mendatanya betul, saya kira tidak akan ada yang mereka harusnya berhak menerima, malah tidak menerima. Saya sering berkeliling. Saya kan biasanya kalau dulu Sabtu Minggu keliling kampung, di dapil gitu kan. Ada yang tidak mampu, rumahnya sudah mau rubuh, mereka malah tidak dapat bantuan untuk RTLH gitu kan, hubungan rumah tidak layak huni. Saya sering berkeliling, dikumpulin orang sekitar kampung. Saya pancing nih, saya bantu nih buat beli bahan. Sok gotong royong, Kang abi gaduh awi, abi aya kai. Alhamdulillah terwujud. Pertanyaannya, kenapa orang seperti itu tidak selalu luput dari perhatian untuk mendapat bantuan? Malah yang mendapat bantuan yang mampu bekerja. Padahal dia jompo gitu. Kenapa tidak ada yang memperhatikan? Itu banyak. Setiap daerah pasti ada. Iya betul. Jangan kabupaten lah, dibandingkan dengan kota, ya namanya kota pasti. Tapi kota banyak juga. Banyak juga. Gitu. Nah ini yang selama ini mereka yang harusnya mendapat bantuan berbagai program pemerintah dari kegiatan bansosnya, tetapi banyak juga yang luput. Ini tanggung jawab bersama saya kira. Gitu. Kang selama berkeliling, apalagi khususnya terkait dengan pandemi lah, sudah hampir setahun lebih berarti udah ulang tahun lah ini. Covid ini udah diulang tahun. Gimana Kang ekonomi masyarakat sebenarnya? Apakah nanti memang akan terbiasa gitu, atau memang justru kan ada yang mengatakan bahwa sebenarnya Covid itu nggak bakal hilang, akan jadi semacam kita akan hidup berdampingan. Walaupun tetap kita akan berjalan dan ekonomi akan pulih segala macamnya. Nah, dampaknya ke masyarakat seperti apa? Khususnya ke ekonomi. Akang misalnya punya berkeliling segala macam. Seberapa hebatkah dampaknya gitu, Kang? Ya, lumayan cukup berdampak ya dengan adanya pandemi ini, karena kita dibatasi berinteraksi langsung. Nah itu sih. Nah, ini yang gitu. Tapi dibebaskan untuk berinteraksi, setiap dibebaskan pasti muncul lagi. Angkanya klasternya naik lagi kan gitu, bertambah. Nah ini ya jadi, tapi di satu sisi juga
yang sudah berusaha online malah panen sekarang. Dengan memanfaatkan teknologi itu. Memanfaatkan teknologi. Nah, inilah mungkin kita juga harus biasa adaptasi kebiasaan baru nantinya gitu kan. Karena seperti yang disampaikan tadi, corona ini tidak akan mungkin hilang dalam waktu dekat. Ya. Yang hanya bisa itu bagaimana kita mempertahankan diri, meningkatkan ketahanan tubuh, salah satunya divaksin. Karena hari ini obatnya belum ada. Ya. Kalau minimal kita sudah kuat, bukan berarti 100% kalau sudah divaksin tidak akan terkena, tetapi juga banyak yang sudah divaksin kena. Apalagi kalau varian baru seperti di India sekarang, itu tetap saja gitu kan, sudah divaksin pun meninggal. Nah, kalau kita bisa disiplin, tentunya dengan kebiasaan baru ini dan kita berhidup berdampingan dengan corona, karena saya yakin tidak akan hilang 100%. Iya. Ini akan susah, gitu kan. Ya mungkin seperti penyakit-penyakit atau virus-virus yang ada seperti kayak DBD itu. Betul. Kan apa istilahnya masih tetap ada, tetapi kita masih bisa tetap hidup. Masih tetap hidup. Oke. Nah, terkait dengan masyarakat, ini kan kayak dilema ya, ketika pemerintah misalnya hari ini membebaskan masyarakat aktivitasnya muncul lagi, kemudian tapi ketika diperketat kadang-kadang protes juga, karena ketika masalahnya itu tadi, ketika memang dibatasi otomatis mana nih jaminan buat kita untuk makan, mana nih nggak bisa betul. Gitu. Sedilema itu Kang kalau misalkan melihat pemerintah, dan kadang-kadang kalau misalkan dari kacamata media sebagai fungsi kontrol, kadang-kadang untuk larangan mudik saja itu kan kayak dibelenggu kemudian berubah-ubah gitu, kayak tidak yakin gitu. Gimana Kang? Ya memang satu hal yang wajar lah dalam kondisi seperti ini, tapi saya yakin niat pemerintah tidak ingin menjerumuskan masyarakatnya, tetap ingin yang terbaik yang didapatkan oleh masyarakat, supaya bagaimana pemerintah melindungi, salah satunya peran serta kita juga sebagai masyarakatnya untuk taat. Jadi kalau memang pemerintah menganjurkan seperti itu, ya kita mengikuti. Saya yakin pemerintah tidak akan menjerumuskan, tidak akan mencelakakan masyarakat. Tetapi ya karena keteledoran kita juga pada akhirnya kalau di lapangan, satu ini kalau sudah zona hijau orang bebas beraktivitas. Iya. Kita lupa prokes ini tetap harus dilakukan. Pakai masker keluar itu tetap meskipun sudah zona hijau, bukan berarti bebas gitu kan. Kadang-kadang kalau sudah zona hijau bebas, sudah nggak pakai masker, akhirnya timbul lagi seperti Kota Tasik hari ini. Bagaimana masyarakat berbondong-bondong ke mall hari ini, meskipun ya sebagian ada tapi akhirnya kan ya yang Kota Tasik masuk zona merah lagi. Nah ini kan masih erat kaitannya terkait dengan alokasi atau apa istilahnya keuangan pemerintah lah, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Kalau nggak salah kan APBD-nya 46 triliun ya tahun kemarin. Nah hari ini terkoreksi untuk yang tahun ini kemungkinan di sekitar 40-an. Setiap tahun memang melangi peningkatan, tapi semuanya habis sampai ngerefocusing anggaran juga. Betul. Setahun bisa seberapa kali gitu, karena kemarin sampai 2 tahap melakukan refocusing. Jadi total kemarin Ibu Gubernur itu mengajukan sekitar 12 triliun yang di refocusing. Ya, untuk infrastruktur tadinya dialihkan ke bansos gitu kan. Sampai juga pemerintah provinsi kan pinjam juga ke PEN kemarin 2 triliun. Gitu. Nah itu gimana Kang keuangan daerah khususnya kemampuan dalam, kalau lama-lama misalnya kan sampai ada hanya istilah aja, wah bisa-bisa minus atau bangkrut segala macam lah gitu dalam tanda kutip. Itu gimana Kang bisa punya optimis keuangan membaik lah gitu, apalagi kalau misalkan di nasional otomatis walaupun keoptimisan pemerintah pusat kan hari ini akan naik atau segala macam. Seperti apa melihatnya? Ya kalau di khusus di Jawa Barat, sektor pendapatan tertumpu pada pajak kendaraan bermotor. Penyumbang APBD terbesar kan pajak kendaraan bermotor. Tahun kemarin ditargetkan 25 triliun, tetapi yang tercapai hanya 19. Artinya hampir 6 triliun. Tidak tercapai. Dan kita pun memahami, karena kita tidak mungkin memaksa masyarakat untuk bayar pajak saat dalam kondisi pandemi.
ada yang kehilangan pekerjaan, akhirnya daripada bayar pajak dipakai untuk bertahan hidup kan gitu. Yeah. Nah, tahun ini saya sudah berkeliling ke berbagai samsat di Jawa Barat. Januari, Februari, Maret, alhamdulillah masyarakat masih tinggi kesadaran untuk bayar pajak. Dan mudah-mudahan untuk tahun ini target tercapai. Meskipun targetnya diturunkan dari tahun kemarin. Tahun ini di kisaran sekitar nggak sampai 25. Di angka 20 triliunan lah, sama dengan tahun kemarin, mudah-mudahan tercapai. Termasuk juga banyak KTMDU. Ya. Ya KTMDU-nya meningkat tentunya sampai hari ini. Dan kita sudah Dinas Pendapatan sudah berbagai upaya melakukan pengecekan ke setiap lokasi. Tetapi yang namanya masyarakat kan susah. Ada yang udah motornya hilang tapi tidak lapor, ada yang sengaja tidak diperpanjang karena memang kondisi untuk bertahan hidup gitu kan, dipakai bayar pajak, mending pakai ngebiayaan budak sekolah, biaya hari-hari kan gitu. Kita tidak bisa memaksa seperti itu. Tapi mudah-mudahan ya kesadaran pemerintah masyarakat pengguna kendaraan untuk membayar pajaknya selalu meningkat. Kang, kalau misalkan sektor pendapatan PAD yang paling terpuruk apa selama pandemi ini? Apakah perhotelan? Satu itu tadi. Pertama pajak kendaraan bermotor. Yang kedua BUMD sebagai penyumbang PAD kan, yang ada di Jawa Barat. Bank Jabar yang paling besar juga menurun. Setoran PAD-nya. Tahun lalu 400 miliar lebih, kemarin 300-an miliar menyumbangnya. Itu yang terbesar Bank Jabar. Ada juga mungkin ada Agro Jabar, ada yang Jasa Sarana, ada Jaswita. Jaswita mungkin sekarang sudah mulai terbantu pulih tapi belum bisa menyumbang PAD karena kondisi kemarin juga terbantu rumah sakit hotel yang dikelola dipakai untuk nakes. Akhirnya terbantulah pendapatan Jaswita gitu kan. Nah, kondisinya seperti itu karena tentu yang usaha perhotelan dan yang pariwisata semua terpuruk kemarin. Itu paling terdampak. Terdampak sekali. Bagaimana Bali menjerit. Gitu kan. Bali luar biasa kalau tidak ada pandemi. Iya, betul. Tapi begitu pandemi habis. Mereka menjerit habis. Apalagi di Jawa Barat sebenarnya kalau misalkan persentase dari pendapatan dari pariwisata misalnya dari sektor pariwisata gede nggak sih kan sebenarnya? Nggak terlalu sih. Nggak terlalu ya. Pariwisata ya. Tapi hanya dampaknya ke perputaran di sana saja. Tiket kan kabupaten kota kebanyakannya. Untuk masuk ke ini ya. Gitu. Provinsi kan tidak ada. Benar. Gitu tidak ada. Makanya yang paling besar itu provinsi dari pajak kendaraan bermotor. Dan itu pun dari total yang itu juga dibagi ke kabupaten kota. Berapa hak kabupaten kota, berapa hak provinsi. Yang terbesar untuk provinsi. Oke Kang, lagi-lagi hari ini terkait dengan bagaimana kondisi masyarakat. Kalau misalnya Akang ke lapangan atau turun ke dapil, apa sih yang paling urgent hari ini harus di-recovery atau harus mulai digeliatkan gitu dari pemerintah atau program-program yang seperti apa yang kira-kira dibutuhkan selain yang memang sudah dibantu oleh bantuan langsung bansos. Memang yang paling utama hari ini biasanya kalau saya berkeliling infrastruktur. Tetapi kalau hari ini perekonomian. Karena ya kondisi hari ini gitu kan. Mereka menjerit masalah perekonomian yang berdampak pada sisi kehidupan mereka gitu kan. Tapi mudah-mudahan tahun ini ya dengan kerja bersama tidak hanya pemerintah juga kesadaran masyarakat kalau saja pandemi ini sudah bisa ditangani minimal masyarakat selalu melaksanakan protokol kesehatan, saya yakin perekonomian akan berjalan kembali. Tetapi tidak melepaskan protokol kesehatan. Dan ini tentu ini wajib kita karena kalau tidak mengikuti ya diam saja di rumah juga resikonya bagaimana kan gitu. Kalau mau beraktivitas, mau berusaha ya protokol kesehatannya jangan dilepaskan. Intinya kan ya itu tadi berdampingan aja berarti ya. Nah itu harus siap berdampingan dengan corona.
Nah ini karena belum ada obat, ya susah gimana? Mau berlindung kemana? Mau ngumpet sendirian? Iya. Artinya kan tidak bekerja kalau ngumpet sendirian kan gitu. Kita sebagai makhluk sosial tetap harus beraktivitas. Oke. Tapi dengan ya Protokol kesehatan. Itu yang utama lah. Jadi memang nanti protokol kesehatan memang ada jadi kebiasaan baru ya Kang? Kebiasaan baru mungkin jadi gaya hidup Iya, baru. gaya hidup Gaya benar. hidup baru. Orang bermasker kemana-mana. Kalau dulu kan di rumah sakit saja yang pakai masker. Kalau sekarang kan kemana-mana kita harus ya karena untuk melindungi diri kita juga. Oke. Dan ini terkait dengan kalau program, apa Kang program yang kira-kira bisa langsung dirasakan manfaatnya ke masyarakat? Apakah memang lebih baik kayak misalnya udah aja masyarakat geliat ekonominya bisa biar meningkat digempur aja dengan bansos, atau memang justru kayak misalkan program-program yang sifatnya bisa ngebangun dari sisi permodalan misalnya? Kalau hari ini program pemerintah kalau dalam membantu sisi permodalan ada beberapa tapi tidak besar. Itu pun hanya untuk pengusaha kecil yang klasifikasinya mungkin sangat kecil lah gitu kan. UMKM juga tidak besar bantuan pemerintah yang dititipkan dananya di Bank Jabar. Ada program Provinsi Jawa Barat untuk membantu UMKM. Nah, ke dalam kondisi hari ini yaitu tadi saya kira kalau masyarakatnya tidak peduli, tidak dengan prokes, akhirnya dampaknya bisa kemana-mana. Nah, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya bantuan bansos, tapi juga tidak bisa terus-menerus karena kalau terus-terus untuk bansos juga yang lain bisa ditinggal. Iya. Toh semua juga harus berjalan kan gitu. Makanya kebiasaan baru inilah yang titik penekanannya bagaimana ini pandemi betul terjadi, tapi juga kita bisa beraktivitas. Karena Kang ini kalau bansos bantuan langsung itu sifatnya justru kayak konsumtif ya. Konsumtif Kak. Ya satu itu, kedua juga penerimanya tadi banyak masalah, salah sasaran. Yang salah sasaran masalahnya. Nah ini gitu masalahnya. Ya alhamdulillah Bu Risma kemarin sudah melaporkan ke KPK data-data penerima yang bisa dikatakan fiktif lah gitu kan oleh Bu Risma. Mudah-mudahan ada perbaikan. Di Tasik ini contoh saja saya pernah waktu masih di sini. Untuk BPJS Kesehatan. Data dari Biro Pusat Statistik, jumlah warga Kabupaten Tasikmalaya berhak menerima BPJS Kesehatan itu ada 213.000. BPJS memberikan ke Tasikmalaya hampir 900.000. Yang kelas 3 gratis 900.000. Harusnya 214.000 ini selesai. Iya. Tetapi di lapangan masih banyak warga yang belum menerima BPJS Kesehatan. Artinya banyak yang salah sasaran. Pendataan benar-benar sangat Pendataannya nggak benar. Ya. Nah itu kuncinya di pendataan. Hanya masalahnya keberanian yang mendata itu. Berani nggak melaporkan yang sesungguhnya. Kadang-kadang kan begini, mohon maaf dalam tanda petik ya. Kadang-kadang aparatur desa mendahulukan keluarganya. Ya sudah bukan rahasia lagi. Nah ini kan yang jadi masalah hari akhirnya. Kalau di masyarakat sudah gaduh, dia salahkan pemerintah pusat kan. Terbalik presiden. Padahal Jokowi nggak pernah survei. Yang melaksanakan pendataan kan yang orang di bawah juga. Nah itulah dibutuhkan kesadaran semua pihak. Iya, justru malah ya itu tadi sebagian juga malah diaji mumpung ya. Nah, dijadikan disalahgunakan gitu. Oke Kang, dan terakhir bagaimana nih Kang terkait dengan imbauan barangkali dari Akang terkait dengan menjelang Lebaran lah, karena apalagi terkait dengan ekonomi masyarakat, Akang sebagai dewan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Bagaimana nih sebenarnya menjelang Lebaran yang tinggal berapa hari lagi? Seperti apa nih Kang? Ya, dalam kondisi seperti ini tetap saya menghimbau warga masyarakat khususnya kabupaten kota Tasikmalaya dan seluruh Jawa Barat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, itu yang utama, karena COVID ini tidak akan hilang begitu saja. Betul. Karena sampai hari ini juga yang divaksin belum seluruhnya, obat pun belum ada. Jadi kita harus bisa menjaga prokes supaya semuanya bisa apa yang kita inginkan bisa tercapai. Kita mau berlebaran, ya kalau di jalan kita tidak pakai masker malah berlebaran di rumah sakit. Mending kalau selamat, kalau tidak kan akhirnya tidak berlebaran. Jadi
saya menganjurkan warga masyarakat untuk selalu memakai protokol kesehatannya, jangan dilepaskan supaya ya COVID tidak terus menyebar. Selanjutnya, saya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat juga mengajak pada warga masyarakat Kabupaten Kota Tasikmalaya dalam kondisi beberapa hari ini mau berlebaran untuk tetap artinya saling menjaga lah, saling menjaga kondisi hari ini, apalagi Kota Tasik sekarang zona merah, mudah-mudahan kabupaten tidak masuk zona merah, karena ini juga sangat mengkhawatirkan, tentu menjadi perhatian pemerintah baik dari kabupaten, kota, provinsi maupun pusat. Kita ingin semuanya berlebaran dengan baik, tapi kondisi hari ini memaksa kita untuk melakukan di luar kebiasaan. Jadi kalau sekarang mah harus wayahna ya. Wayahna, wayahna berita. Mudah-mudahan mah leungit. Ya. Tapi dah ya namanya seperti itu susah. Ya istilahnya kita bisa istilahkan mungkin hari ini kita berkorban dulu lah untuk waktu yang pokoknya jangan sampai kejadian India terjadi di Indonesia. Itu yang dikhawatirkan. Ngeri kalau kejadian India terjadi di Indonesia. Semuanya tenaga materi habis kan. Betul. Makanya betul. Kalau menyebar seperti di India, saya kira pemerintah pun tidak akan bisa membangun, akhirnya terkonsentrasi ke penanganan itu. Ya, malah jadi untuk bisa bangkit lagi tuh akan susah kembali. Ya. Mudah-mudahan lah Indonesia masih bisa bangkit, bahkan menurut penilaian keuangan internasional, Indonesia hari ini dalam tren yang positif meskipun dalam kondisi pandemi. Tentunya dengan niat baik dan masyarakat ikut mendukung semua program pemerintah, saya yakin program pemerintah tidak akan yang mencelakakan. Oke.